Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya kita masih dipertemukan lagi ya, dalam rangka saling mengingatkan keterkaitan dengan yang hak dan saling mengingatkan kepada hal yang kesabaran, dan juga mengingatkan supaya yang batil itu kita tinggalkan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu ayat 7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tafsir dalam ayat tersebut, ketika Tuhanmu memberi tahukan, demi jika kamu berterima kasih, niscaya kutambah nikmat yang ada padamu. Tetapi jika kamu tiada berterima kasih, sesungguhnya siksaku amat keras. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut ini merupakan suatu perhatian buat kita, bahwasanya hendaknya kita ini sebagai insan bersyukur. Karena kalau tidak mau bersyukur, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksa ya. Karena lawan kata tidak bersyukur adalah kufur. Insya Allah kalau kita kufur, siksa Allah Subhanahu wa taala akan lebih keras. Untuk itu marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadi orang yang pandai ya, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, nikmat apapun. Ya. Karena hakikatnya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk kesejahteraan manusia. Ya, untuk kesejahteraan manusia. Nah, sebelum manusia itu capai sejahtera, tentunya Allah juga ya menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi. Nah, pengabdian itu juga merupakan salah satu cara ya untuk kita menjadi orang yang bersyukur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ini mudah diucapkan ya. Mudah diucapkan. Ya. Syukur mudah diucapkan. Yang penting bersyukur mudah diucapkan. Gak bedanya dengan sabar, ya, jujur, adil, itu mudah diucapkan. Tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari ini cukup lumayan sulit, ya. Dan sulit atau tidaknya tergantung pada pribadi masing-masing.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya mensyukuri semua apa yang sudah diberikan oleh Allah, khususnya panca indera kita. Kita diberi oleh Allah ini telinga, ya. Mari kita mensyukuri dua pasang telinga yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena walaupun bagaimana sering kita mendengar hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita sebagai insan yang mau bersyukur, tentunya kita harus mendengarkan yang baik-baik, ya. Yang tidak baik tentunya segera kita alihkan, ya. Misalnya ada kegiatan taklim, ya, itu hendaknya kita mendengarkan. Ada ceramah dimanapun, ya, mungkin kalau kita mampu siap untuk mendengarkan, ya kita dengarkan. Ada kumandang Al-Quran, ya, Allah sendiri memerintahkan supaya kita mendengarkan, suruh kita mengucapkan apa yang dia kumandangkan tersebut, suruh kita memperhatikan. Insya Allah dengan kita memperhatikan kumandang daripada kitab suci Al-Quran, Allah akan memberi rahmat, ya. Karena Allah sendiri sudah menyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, ya, bila ada ayat Al-Quran itu dibacakan, hendaknya engkau diam dan dengarkan, camkan. Mudah-mudahan Allah akan memberi rahmat, ya. Maaf ini ya, kalau ada ayat Al-Quran sedang dibacakan, ya jangan kita sampai berbicara sendiri ataupun ngobrol dengan teman-temannya, ya. Kita harus mendengarkan. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi dikatakan kalaupun toh ada orang yang mengajak hal-hal yang gosip, segera kita stop. Kita karena kalau mendengarkan hal-hal yang gosip, bisa jadi kita juga akhirnya istilahnya itu berbuat yang tidak baik. Kemudian kita mempunyai lisan ataupun mulut, ya. Ada yang bilang mulutmu adalah harimaumu, ya. Maksudnya di sini kita harus bisa menjaga lisan kita, karena keselamatan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lisannya. Jadi selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh pembicaraannya, lisannya, ya. Selaku orang yang beriman, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, hendaknya kita diam. Baiklah, kita harus bisa menjaga lisan kita, ya. Jangan istilahnya itu bicara yang tidak ada maknanya, ya, yang tidak ada artinya, ya. Kalau bisa bicara yang penting-penting saja, ya. Yang penting-penting saja. Kalau yang nggak penting nggak perlu kita bicarakan. Dan usahakan kita bicara ini bijaksana, jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita, teman kita, kerabat kita, ya. Karena kalau terjadi singgung menyinggung, itu merupakan perbuatan yang tidak baik, apalagi merendahkan, menghina dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat tidak diperkenankan di dalam agama. Bahkan memanggil seorang pun, ya, kita hendaknya dengan sebutan yang baik. Mata kita, mari kita jaga mata kita dengan sebaik-baiknya, ya, baik mata batin maupun mata yang dua yang kita miliki, ya. Selagi mampu, ya, membaca kalamullah, ya. Hobi untuk membaca Al-Quran, ya. Kemudian membaca situasi kondisi yang ada di alam ini. Mungkin melihat gunung, ya, itu kita baca,
wah betapa besar gunung ini, ya, betapa tinggi gunung ini. Melihat lautan, betapa luas lautan ini. Melihat langit, ya, Masya Allah, ya, kuasa ilahi. Betapa hebatnya langit ini, tanpa ada tiang, ya, bisa berdiri dengan tegar. Lihat bulan, lihat matahari, lihat bintang, dan lain sebagainya. Itu disuruh membaca, ya, membaca kondisi alam. Kemudian kita dikaruniai tangan misalnya, ya, hendaknya kita gunakan untuk saling membantu kepada orang lain, ya. Tidak boleh digunakan untuk mencuri, ya. Dan dipergunakan kalau bisa, ya, lebih baik memberi daripada kita menerima. Terlebih, ya, di dalam surat Yasin itu juga dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Dari kiamat nanti, ya, mulut dikunci, tangan berbicara, dan kaki menjadi saksi tentang apa yang diperbuat di dunia. Jadi kita harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Pernah terjadi gambaran kecil saja, ya, orang yang kurang mensyukuri nikmat, ya. Ini waktu anak-anak itu pernah, ya, seorang anak menemukan telur puyuh, ya. Telur puyuh jumlahnya 6. Ya. Dia bersyukur betul, ya, mendapat telur puyuh jumlahnya 6. Ya. Alhamdulillah. Tetapi tersirat di dalam batinnya, seandainya ini, ya, induknya kena, beruntung lagi nih saya. Nah, akhirnya dengan diam-diam, ya, dibiarkan telur itu, ya, hampir maghrib sekitar jam 5:30, ya, dia ke sawah ladang, ya, untuk mengambil, ya, telur beserta induknya, ya, induk burung puyuh itu. Tapi apa yang terjadi? Dengan diam-diam, ya, dengan pelan-pelan dia tubruk, ya, dia tubruk pakai tangan, ya. Nah, setelah ditubruk ternyata bukannya burung puyuh yang dia peroleh, tetapi katak. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan telurnya 6 pecah semua. Nah, ini salah satu bukti kalau orang bersyukur, ya, langsung, ya, udah nggak dapat telurnya, ya. Kemudian katak itu, ya, yang katak itu besar sekali, dilempar ke atas sekuat-kuatnya dan dia kaget menjerit. Ya. Nah, ini salah satu contoh, ya, kalau kita bersyukur, ya, insya Allah, ya, ya, kita ambil telur itu kemudian 6 kita rebus kan lumayan. Tapi kalau pengennya yang besar, kenyataan malah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan berarti istilahnya itu burungnya berubah jadi katak. Pas ditubruk ternyata yang nunggu di telur tersebut katak. Ini sebuah cerita, tapi memang, ya, kenyataan ada aja. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tetaplah kita bersyukur, ya, karena dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan ditambah, ya. Apapun yang kita miliki tetap kita syukuri, ya. Nggak usahlah kita ini melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang dilarang oleh agama. Tetap kita jaga iman takwa kita, ya, karena walaupun bagaimana, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, ya, takutlah kepada Allah dengan takut yang sebenarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.